Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam menaati hukum peraturan lalu lintas. Kiranya presentasi ini dapat memenuhi tugas ujian akhir semester kami dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Nandi Kurniawan, SPD MSI, Universitas Negeri Jakarta. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terlibat dalam pengerjaan dan penyelesaian pada tugas ujian akhir semester ini. Di antaranya, yang pertama, Cindy Yusyana Putri dari Pendidikan Fisika, kemudian yang kedua, Diahayu Sulistyo Ningrum dari Pendidikan Biologi, yang ketiga, Faradiba Naila Susman dari Pendidikan Biologi, yang keempat, Nisa Dwi Agustiani dari Pendidikan Biologi, yang kelima, Nisrina Salma Ajeng dari Pendidikan Biologi, yang keenam ada Putri Novianti dari Pendidikan Biologi, dan yang ketujuh, Safara Agnia Sani, Pendidikan Biologi. Selanjutnya ada permasalahan berlalu lintas. Lalu lintas sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di perkotaan dan juga perkampungan. Banyak masyarakat yang masih melanggar aturan lalu lintas, yang menjadi penyebab dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Kepadatan lalu lintas dan juga kemacetan menjadi tantangan yang utama dihadapi di seluruh kota. Pelanggaran ini dapat berujung kepada teguran dan juga hukuman, terutama di negara Indonesia, yaitu negara yang masih berkembang, yang kesadarannya masih sangat minim sekali. Hal ini yang mengakibatkan banyak pelanggaran yang terjadi. Walaupun sudah adanya hukuman yang berlaku, namun tetap terjadi pelanggaran karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemahaman permasalahan berlalu lintas. Dalam permasalahan lalu lintas ini, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang banyak, di mana setiap masyarakatnya selalu bergerak dan juga berpindah di jalan, diperlukan kesadaran yang tinggi dalam berlalu lintas. Hal ini menjadi penting karena apabila seluruh masyarakat memiliki kesadaran dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, maka tidak akan ada permasalahan yang muncul. Permasalahan tersebut seperti kemacetan, kecelakaan, maupun ketidakpatuhan terhadap lalu lintas seperti kurangnya atribut. Hal ini dapat merugikan pengendara itu sendiri maupun orang lain. Dengan fenomena dan permasalahan yang kian muncul, meski harus ditaati oleh masyarakat Indonesia kepada hukum yang berlaku. Topik ini menjadi urgensi karena diperlukan pengkajian lebih dalam sehingga kita mengetahui alasan dibalik rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam mematuhi peraturan lalu lintas, serta dampak, faktor, dan solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Faktor permasalahan berlalu lintas. Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang tidak diimbangi oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta pengaturan lalu lintas yang tidak fleksibel. Kecelakaan lalu lintas ini dapat menimbulkan korban jiwa serta kerugian materi yang signifikan. Penyebabnya termasuk human error seperti pengemudi yang mabuk, ngantuk, dan tidak berkonsentrasi, serta masalah teknis kendaraan. Selanjutnya ada data permasalahan berlalu lintas. Ada beberapa data yang ditemukan oleh kelompok kami, yaitu salah satunya adalah data yang disampaikan oleh Pusat Kriminal Nasional atau Pusiknas dari Barreskrim Polri, yang menurut data dari mereka, yaitu sepeda motor merupakan kelompok yang paling banyak melanggar lalu lintas dibandingkan jenis kendaraan lainnya. Dalam periode Januari sampai Mei tahun 2023 saja, pelanggar sepeda motor mencapai 67% dari total 512.924 kendaraan yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas. Nah, kasus-kasus pelanggaran lalu lintas itu sering terjadi di kota-kota besar dan salah satunya yaitu di kota Surabaya. Berdasarkan data dari Satlantas dari Polrestabes Surabaya menunjukkan jumlah pelanggaran yang mencapai 82.070 pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 213.386 pada tahun 2016. Dan salah satu kasus terbesar yang sering terjadi dalam pelanggaran lalu lintas adalah kecelakaan yang ditemukan di salah satu daerah, yaitu di daerah Tanjung Perak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Laka, Polres Pelabuhan Tari Tanjung Perak, yaitu Bapak Dodit Eko Susanto,
dapat diketahui bahwa pada tanggal 14 Desember tahun 2020 itu tercatat pada tahun 2018 ada 24 kejadian kecelakaan. Lalu pada tahun 2019 terdapat 19 kejadian kecelakaan dan pada Desember tahun 2020 itu terdapat 17 kejadian kecelakaan. Dan kecelakaan lalu lintas itu selain menimbulkan korban jiwa juga menimbulkan kerugian yang yang mencapai 41,3 triliun rupiah. Dari data yang sudah dijelaskan tadi, jika dianalisa lebih dalam, penyebab utama terdapat pada pengendara sepeda motor yang sering melanggar aturan. Faktor penyebab ketidaktertiban lalu lintas ini meliputi bertambahnya jumlah kendaraan, kondisi jalan yang buruk, penerapan peraturan yang kurang tegas, dan bahkan kesadaran dari pengemudi yang rendah. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas, jadi memerlukan beberapa pendekatan-pendekatan yang konferensi, yang dapat mencangkup penegakan hukum yang efektif. Solusi yang bisa diterapkan itu seperti adanya peningkatan hukum. Jadi dalam peningkatan penegakan hukum ini terdiri dari peningkatan patroli polisi, terus edukasi dan kampanye. Jadi polisi ini mengambil dua keputusan pendekatan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas seperti penindakan edukasi berupa teguran dan juga peringatan serta penindakan yuridis berupa tilang dan juga denda. Selanjutnya ada para pengendara disarankan untuk memenuhi peraturan-peraturan lalu lintas, memakai helm, dan juga memiliki SIM. Nah, tadi itu udah dibacain solusi-solusinya. Jadi itu sebuah permasalahan pasti ada solusinya. Di sini juga polisi itu disarankan untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya marka jalan. Nah, di sini bentuk sosialisasinya itu kayak gimana dan targetnya itu siapa. Jadi seperti yang aku ketahui, polisi itu pernah bersosialisasi tentang peraturan berlalu lintas itu di sekolah-sekolah. Kenapa harus sekolah? Karena di sekolah itu kan banyak anak muda ya, terutama di kelas SMA gitu loh. Jadi biar mereka tuh tahu setidaknya walaupun mereka belum punya SIM, mereka tahu peraturan-peraturan lalu lintas itu kayak gimana. Jangan memakai helm ataupun memakai motor yang selayaknya kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada penelitian lebih lanjut yang diperlukan sebagai memahami hubungan antara kepatuhan lalu lintas dengan variabel lain seperti adanya dukungan sosial dan kepribadian. Jadi dalam menanggapi permasalahan lalu lintas ini tuh harus adanya dukungan sosial dan dari diri kita sendiri tuh harus sadar bahwa oh ternyata ini salah, ternyata ini benar seperti itu. Selanjutnya. Baiklah, setelah beberapa materi yang telah disampaikan, terdapat ringkasan atau kesimpulan materi kali ini, yaitu dapat dipahami bahwa masalah tentang ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang telah dipaparkan sangat memprihatinkan sekali, bahkan sangat diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dan berkesinambungan. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sekitar, dapat diharapkan sekali tercipta budaya penggunaan lalu lintas yang lebih tertib dan aman. Sehingga dengan menerapkan budaya penggunaan lalu lintas ini dapat mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya bagi para pengguna kendaraan. Baiklah, itulah pemaparan materi terkait rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam menaati hukum peraturan lalu lintas. Sekian presentasi dari kami.
Kiranya dapat memenuhi tugas ujian akhir semester kami dan dapat bermanfaat bagi penonton semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.